Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harmawati, Prodi Manajemen, NIM saya 21020225265. Saya di sini akan membuat video bahasa Indonesia dari dosen pengampu saya, Bu Nur Humairatus Dayu, SPD MPD, dengan judul Pengaruh Lingkungan dan Kesejahteraan terhadap Etos Kerja Karyawan PT PN 1 Pulau 3 di Aceh Tamiang. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan dan kesejahteraan terhadap etos kerja karyawan PT PN 1 Pulau 3 di Aceh Tamiang. Adapun sampel yang digunakan adalah sebanyak 50 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh dengan metode analisis data dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Pembuktian hipotesis dengan menggunakan uji F, dan koefisien determinasi atau R⁻², serta dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil uji T untuk variabel lingkungan dan variabel kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja PT PN 1 Pulau 3 di Aceh Tamiang. Sedangkan uji F untuk variabel lingkungan kerja dan variabel kesejahteraan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Masalah dalam penelitian ini berdasarkan observasi sementara, karyawan PT PN 1 Pulau 3 merasakan adanya hal-hal yang tidak menarik dan memberinya ketidakpuasan yang berupa lingkungan kerja yang masih kurang nyaman, seperti ruang kerja yang sempit dan membuat karyawan sulit bergerak, suhu udara yang sangat panas, tidak disediakan AC, tetapi hanya kipas angin yang tidak semua ruangan berfungsi dengan baik, air dan udara di tempat kerja yang tercemar, seperti polusi air yang berasal dari limbah pabrik yang mencemari air di lingkungan kantor, serta polusi udara yang berasal dari asap pabrik karena kantor berada dekat dengan pabrik. Sehingga karyawan sering mengalami sakit kepala, mata perih, kelelahan, cepat marah, dan depresi, serta hubungan yang kurang fleksibel atau kaku, baik antara sesama rekan kerja maupun antara atasan dengan bawahan. Selain itu, karyawan PT PN 1 Pulau 3 juga mengeluh tentang tingkat kesejahteraan mereka yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari uang lembur yang masih tidak sesuai dengan kesepakatan yang akan dibayar berdasarkan hitungan per jam harinya, serta pembayaran sering mengalami keterlambatan. Kemudian perumahan yang diberikan PT PN 1 Pulau 3 yang tidak layak, fasilitas air minum yang kurang bersih, pemberian dana pensiun yang masih rendah, dan sangat jarang mengadakan program rekreasi sehingga karyawan merasa jenuh. Perumusan masalah di sini yaitu: 1. Bagaimana pengaruh lingkungan dan kesejahteraan secara parsial terhadap etos kerja karyawan PT PN 1 Pulau 3. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh lingkungan dan kesejahteraan secara simultan terhadap etos kerja karyawan PT PN 1 Pulau 3. Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan dan kesejahteraan secara parsial terhadap etos kerja karyawan PT PN 1 Pulau 3. Yang kedua, mengetahui besarnya pengaruh karyawan dan kesejahteraan lingkungan secara simultan terhadap etos kerja karyawan PT PN 1 Pulau 3. Solusi permasalahan. 1 adalah lingkungan kerja. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut aspek pembentuk. Dari lingkungan kerja tersebut ada solusi permasalahannya, yaitu 1. Pelayanan kerja. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih nyaman dan bergairah dalam bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan merasa nama baik perusahaan. Yang kedua, ada kondisi kerja. Kondisi kerja ini yaitu meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat,
ruang gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Yang ketiga, ada hubungan karyawan. Menentukan karyawan terhadap produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi serta semangat antar sesama karyawan dalam bekerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Bangunan tempat kerja. 2. Ruang kerja yang lega atau yang luas. 3. Ventilasi pertukaran udara yang baik. 4. Tersedianya tempat ibadah. 5. Tersedianya sarana angkutan umum atau khusus untuk karyawan. Yang kedua ini ada solusi permasalahan, yaitu kesejahteraan karyawan. Solusi permasalahan dalam kesejahteraan karyawan itu ada 1. Asuransi. Untuk melindungi setiap karyawan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi setiap saat, berbentuk asuransi jiwa, kesejahteraan, dan kecelakaan. Yang kedua ada pemberian fasilitas. Hubungan pelayanan dalam memberikan fasilitas normal oleh setiap karyawan dalam menjalani pekerjaannya. Yang kedua ada pensiun. Pemberian pensiun oleh perusahaan dapat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai balas jasa usaha yang telah diberikan karyawan terhadap perusahaan selama bekerja dan diberhentikan oleh yang meninggal dunia. Maksudnya dapat diberhentikan karena meninggal dunia. Yang keempat, program rekreasi. Setiap orang memerlukan rekreasi atau hiburan dalam menjalani kehidupannya karena mereka merasa jenuh dalam mengerjakan sesuatu yang bersifat rutinitas. Program rekreasi ini ada 2, yaitu kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Metode penelitian dari metode penelitian ini yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT PLN 1 Pulau 3 yang sejumlah 50 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel penelitian ini adalah 50 orang. Metode pengumpulan data. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara 1. Observasi. Dalam penelitian observasi ini adalah salah satunya teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, yaitu penelitian secara langsung mengamati jalannya kegiatan operasional PPTPN 1 Pulau 3. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Yang ketiga ada kuesioner. Dengan kuesioner, cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pengukuran persepsi responden ini menggunakan skala Likert. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah metode analisis data. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan dan kesejahteraan terhadap variabel dependen, dalam hal ini atas kerja. Maka digunakan uji statistik linear berganda dengan model bersama regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BN XN plus E, di mana Y-nya itu adalah dependent variable, A-nya adalah konstanta, E-nya adalah error term. X1, X2, Xn itu independent variable, B1, B2, Bn adalah koefisien regresi variabel bebas.
selanjutnya adalah pembahasan atau teori. Pembahasan atau teori yang pertama ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja teorinya Nitisemito 2008 mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan Umar 2009 mengatakan bahwa lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati karyawan dan mempengaruhi karyawan. Teori dari Isyandi 2009, lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan pekerjaan. Teori Simanjuntak mengatakan bahwa lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi. Lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya sebagai pengaruh kerjanya yang baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Pembahasan teori yang kedua ada kesejahteraan. Teori Hidraman dan Husnan 2009 mengatakan bahwa banyak istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial atau program kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Bentuk program tersebut adalah seperti tunjangan pensiun, asuransi jiwa, pemberian pinjaman, pelayanan kesejahteraan, dan sebagai berikut. Yang teori kedua ada Hasibun 2010 mengatakan bahwa kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material atau non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan bertujuan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja karyawan masyarakat meningkat. Teori yang ketiga Daur Santo 2009 mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial atau jaminan sosial adalah suatu bentuk pemberian penghasilan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan untuk selama pengabdian ataupun setelah berhenti karena pensiun atau lanjut usia. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan materi atau non-materi, kepada karyawan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau dorongan kepada para karyawan. Yang ketiga ada etos kerja. Menurut Sinamo 2011, etos kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar dalam mewujudkan nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Yang kedua, menurut Hasibun 2010, etos kerja adalah sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Yang ketiga, menurut Husnan 2010, etos kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Yang terakhir, hasil penelitian tentang pengaruh lingkungan dan kesejahteraan atas kerja karyawan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS. Adapun hasil analisis data dari penelitian ini, EK sama dengan 1,579 ditambah 0,305 LKG plus 0,0321 KSJ. Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Satu, nilai konstansa yang terdapat pada persamaan regresi tersebut adalah 1,579. Angka tersebut menunjukkan tingkat etos kerja pada karyawan PT PN1 Pulau 3 bila tingkat lingkungan dan kesejahteraan bersifat 0. 2. Nilai koefisien regresi variabel lingkungan atau LKG adalah 0,305 dan memiliki pengaruh positif, dan apabila lingkungan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka etos kerja akan meningkat sebesar 0,309 satuan dengan asumsi variabel kesejahteraan tetap. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel kesejahteraan atau KSJ
adalah 0,321 dan memiliki pengaruh positif yang apabila kesejahteraan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka etos kerja akan meningkat sebesar 0,321 satuan dengan asumsi variabel lingkungan tetap. Oke, mungkin kesimpulan dari jurnal ini yang saya ringkas yaitu 1. Lingkungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja pada karyawan PT PN 1 Pulau 3. Yang kedua, kesejahteraan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja pada karyawan PT PN 1 Pulau 3. Yang ketiga, lingkungan kerja dan kesejahteraan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja pada karyawan PT PN 1 Pulau 3. Yang keempat, nilai koefisien determinasi sebesar 0,314 menjelaskan bahwa variabel lingkungan dan kesejahteraan mempengaruhi etos kerja pada karyawan PT PN 1 Pulau 3 sebesar 31,4%, sedangkan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.